Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen Pak Alvin selaku dosen public speaking. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena mau bagi-bagi hadiah, tetapi insya Allah mau berbagi-bagi ide. Kita bahas topik yang penting tapi sering diremehkan, soal pariwisata. Tapi tenang, ini bukan potensi yang bikin kita ngantuk, karena Tanjung Pinang itu kaya bukan cuma dengan sejarahnya, tapi juga dengan peluang-peluang wisata yang luar biasa. Berlayar pagi ke Pulau Penyengat, airnya jernih, pasirnya putih bersinar. Mari kita dukung wisata daerah yang kuat agar PAD naik dan rakyat makin kata orang, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal hati-hati jadi sayang. Jalan-jalan ke pasar pagi, membeli jambu dan juga roti. Saya Sapriyadi, nama yang diberi, orang yang manis dan baik hati. Saya dari Prodi Administrasi Publik Kampus Tisipol Raja Haji Fisabilillah. Di kesempatan ini saya ingin membahas topik yaitu berkaitan langsung dengan potensi pariwisata daerah kita yang khususnya di Kota Tanjung Pinang. Adapun judul materi yang itu pariwisata Tanjung Pinang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk Kota Tanjung Pinang. Dalam mengapa pariwisata menjadi penting? Karena sektor pariwisata tidak hanya menyangkut keindahan alam dan budaya saja, tetapi juga memiliki keindahan alam dan juga berpengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi daerah. Di tengah upaya peningkatan PAD, Tanjung Pinang memiliki potensi besar dari sektor pariwisata. Potensi wisata Tanjung Pinang, berbagai objek wisata yang menarik seperti Pulau Penyengat, Vihara, ada Kampung Bugis, Gedung Gonggong, ada juga Patung Seribu, dan juga warisan-warisan budaya dan sejarah yang menjadikan Tanjung Pinang bukan hanya destinasi rekreasi, tetapi juga yang edukatif. Kontribusi terhadap PAD dari data pemerintah daerah, sektor pariwisata berkontribusi terhadap PAD, yaitu melalui pajak hotel, restoran, distribusi tempat wisata, dan UMKM berbasis pariwisata, dan juga penyerapan tenaga lokal. Upaya pengembangannya, pemerintah Kota Tanjung Pinang telah melakukan beberapa strategi seperti promosi wisata digital, festival budaya, dan juga serta memperbaiki infrastruktur akses wisata lainnya. Kota Tanjung Pinang memiliki warisan sejarah dan budaya yang sangat kuat dan menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi tinggi. Seperti Pulau Penyengat juga merupakan ikon wisata sejarah yang saat ini budaya dan religi menyumbang dari distribusi wisata serta dapat mendorong UMKM lokal. Kerap dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara, terutama dari Malaysia dan Singapura. Ada juga tempat wisata Vihara. Vihara juga merupakan vihara terbesar di Asia Tenggara dan menjadi destinasi religi yang sangat terkenal di Kota Tanjung Pinang. Potensi pemasukan dari wisata religi baik dari parkir, donasi hingga juga penunjang wisata lainnya. Ada juga Kampung Bugis. Kampung Bugis itu wisata kampung nelayan yang menyuguhkan budaya lokal, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional, dan menjadikan sarana edukatif wisata yang bisa menghasilkan pajak dan retribusi dari kegiatan ekonomi sekitar. Ada juga potensi wisata bahari seperti Pantai Dompa, yang mana Pantai Dompa merupakan salah satu objek wisata yang sangat diminati wisatawan. Ada juga potensi yang untuk wisata mangrove dan juga seperti ada tour travelnya, ada boat rental. Kemudian ada event dan festival pariwisata. Tanjung Pinang
memiliki event budaya yang menarik wisatawan seperti Festival Pulau Penyengat, ada Festival Gurinun 12, dan Festival Bahari Kepri. Event ini mendatangkan ribuan pengunjung yang berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi seperti penginapan, transportasi, makanan, minuman, dan kerajinan. Semua sektor ini dikenakan pajak daerah seperti hotel, restoran, dan hiburan. Ada juga dari sektor ekonomi kreatif, UMKM-nya berbasis pariwisata seperti produk batik khas Gonggong, makanan oleh-oleh, roti jala, souvenir, dan kerajinan tangan. Semua usaha tersebut berkontribusi terhadap PAD, yaitu lewat izin usahanya, lewat retribusi tempat usaha. Baik, dari pemaparan saya tadi itu, maka saya sedikit memberi kesimpulan di mana pemerintah Tanjung Pinang perlunya mengelola pariwisata secara profesional berbasis digital, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan pariwisata bukan hanya memperkaya budaya tetapi juga menjadi kontributor utama untuk pendapatan daerah Kota Tanjung Pinang. Ada juga pariwisata Tanjung Pinang yang merupakan aset penting yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan juga peran masyarakat, pemerintah, dan pelaku wisata sangat penting dalam mendukung sektor ini agar terus berkembang. Pemerintah Tanjung Pinang juga perlu mengelola pariwisata secara profesional berbasis digital. Dan kemudian penutup demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga paparan ini menjadi memberikan gambaran pentingnya penguatan sektor pariwisata sebagai tulang punggung PAD Kota Tanjung Pinang. Saya ucapkan terima kasih dan perhatian Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.